Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan semangat ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi, yaitu akan membahas tentang sistem tata surya. Adapun tujuan pembelajaran dari materi tata surya ini yaitu kalian mampu mendeskripsikan susunan tata surya dengan baik, mampu membedakan planet dalam dan planet luar, kemudian mampu menjelaskan berbagai fase bulan, kemudian membedakan gerak rotasi dan revolusi bumi, serta menganalisis peristiwa yang diakibatkan oleh gerak rotasi dan revolusi bumi, hingga kalian harus mampu membedakan antara gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, langsung saja di sini kita lihat apa sih definisi dari tata surya. Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya, kemudian planet, komet, meteoroid, dan asteroid yang mengelilingi matahari. Jadi, planet, komet, meteoroid, dan asteroid adalah benda-benda langit yang lainnya yang menyusun sistem tata surya yang dia mengelilingi matahari. Lalu, planet itu memiliki garis edar yang dinamakan orbit, sedangkan bidang edar bumi mengelilingi matahari disebut bidang ekliptika. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang matahari sebagai pusat tata surya. Di sini dapat diketahui bahwa matahari adalah bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat tata surya. Di mana matahari ini memiliki lapisan, ada 4 lapisannya. Ada inti, kemudian fotosfer, kromosfer, hingga korona. Nah, lapisannya itu dari dalam hingga keluar. Ini bisa kita lihat lapisan matahari, kalau inti itu dia menghasilkan energi yang sangat besar. Kemudian ada fotosfer. Fotosfer itu dia memiliki suhu 5500 derajat Celcius. Dan kalau misalkan dilihat secara langsung dengan mata itu akan menyebabkan kerusakan. Lalu ada kromosfer. Kromosfer ini memiliki suhu sekitar 4200 derajat Celcius. Kemudian ada lagi korona. Korona itu lapisan paling luar pada matahari. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai matahari sebagai pusat tata surya, kita bahas benda-benda langit lainnya yang menyusun sistem tata surya. Pertama adalah planet. Nah, planet ini adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, namun bisa memantulkan cahaya dari bintang yang diterimanya. Kemudian, berdasarkan dari sabuk asteroid yang membatasinya, planet dibagi menjadi 2, yaitu planet dalam atau planet terestrial dan planet luar atau planet Jovian, di mana masing-masing planet ini memiliki ciri-ciri. Pertama kita bahas planet dalam atau planet terestrial. Ciri-cirinya pertama, orbitnya dekat dengan matahari, kemudian berukuran kecil dan memiliki sedikit satelit, lalu berbatu, terestrial, dan lain sebagainya. Contohnya apa saja yang termasuk planet dalam? Contohnya ada Merkurius, Venus, Bumi, dan planet Mars. Sedangkan pada planet luar atau planet Jovian kebalikannya. Dia ciri-cirinya orbitnya adalah jauh dari matahari, kemudian dia berukuran besar karena arti Jovian di sini adalah raksasa. Kemudian memiliki banyak satelit. Planet apa saja yang termasuk ke dalam planet Jovian? Ada 4. Ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Di sini kita bisa mengetahui urutan planet dari yang terdekat dengan matahari beserta satelitnya. Sepertinya kalau urutan planet sudah pernah kita pelajari ketika berada di sekolah dasar ya. Pertama adalah Merkurius. Merkurius ini tidak memiliki satelit, kemudian Venus juga tidak memiliki satelit. Bumi memiliki satu satelit, yaitu bulan. Kemudian Mars memiliki 2 satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Kemudian ada planet Jupiter. Di sini planet terbesar. Dia memiliki 79 satelit dengan 4 satelit terbesar, yaitu Io, Europa, Ganymede, dan Callisto. Kemudian ada Saturnus. Di sini planet yang memiliki ciri khas, yaitu memiliki cincin.
Dia memiliki 82 satelit dengan 3 satelit terbesar. Ada Titan, Hyperion, dan Puck. Kemudian Uranus. Uranus memiliki 27 satelit dengan 6 satelit utamanya. Dan Neptunus. Di sini Neptunus memiliki 14 satelit. Jadi dari ke-8 planet ini yang memiliki satelit paling banyak adalah planet Saturnus dengan 82 satelit. Oke, kalau tadi kita sudah bahas tentang planet sebagai benda langit yang menyusun sistem tata surya, ada komet, meteoroid, dan asteroid yang sebagai penyusun sistem tata surya juga. Kita akan bahas satu persatu dimulai dari komet. Komet berasal dari bahasa Yunani yaitu kometes yang artinya berambut panjang. Di mana komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Nah, komet ini memiliki 3 bagian. Ada inti, ada koma atau daerah kabut di sekitar inti komet, dan ekor komet. Bagian komet yang panjang. Nah, arah ekor komet ini selalu menjauhi matahari karena dorongan dari angin dan radiasi matahari. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan meteoroid. Meteoroid adalah potongan batu atau puing-puing logam yang bergerak di luar angkasa. Nah, di mana dia punya 2 macam jenisnya. Ada yang dinamakan meteor dan ada yang dinamakan meteorit. Apa sih bedanya? Bedanya, kalau meteor adalah meteoroid yang habis terbakar oleh atmosfer bumi. Jadi, ketika kita melihat hujan meteor seperti ada kilatan-kilatan cahaya di langit, nah itu adalah meteoroid yang habis terbakar oleh atmosfer. Sedangkan meteorit adalah meteoroid yang jatuh ke bumi. Makanya ada kawah meteorit itu adalah meteoroid yang dia tidak habis terbakar di atmosfer bumi lalu batuannya jatuh ke dalam permukaan bumi. Di sini bisa kalian lihat susunan dari meteoroid, meteor, dan meteorit. Kemudian yang ketiga ada asteroid. Nah, asteroid ini adalah potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet. Di mana sih letaknya asteroid? Sebagian besar asteroid itu terletak di daerah antara orbit pada planet Mars dan planet Jupiter. Di mana asteroid yang berkumpul di sana disebut dengan sabuk asteroid. Lalu kita bahas mengenai kondisi bumi sebagai salah satu planet penyusun tata surya. Di mana sudah kita sering pelajari ya bahwa bumi itu melakukan pergerakan, yaitu ada rotasi bumi dan ada revolusi bumi. Lalu apa bedanya antara rotasi dan revolusi? Kita bahas dulu mengenai rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Nah, waktu yang dibutuhkan atau kala rotasi bumi untuk sekali berputar yaitu 23 jam 56 menit. Oleh karena itu, kita mengalami satu hari itu sebanyak 24 jam. Kemudian bumi berotasi dari arah barat ke timur. Kemudian apa dampak yang disebabkan dari rotasi bumi? Di sini dampak yang disebabkan seperti pergantian siang dan malam, kemudian gerak semu harian matahari, perbedaan waktu di suatu wilayah, misalkan di Indonesia itu ada WIB, ada WITA, dan ada WIT ya, waktu Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Kemudian ada pembelokan arah angin, serta pembelokan arah arus laut. Lalu bagaimana dengan revolusi bumi? Nah, revolusi bumi merupakan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Waktu yang dibutuhkan oleh revolusi bumi pada saat mengelilingi matahari yaitu 365,25 hari atau kita genapkan jadi 365 hari itu selama 1 tahun. Sama dengan rotasi bumi, revolusi bumi juga arahnya dari barat ke timur. Lalu apa dampak yang ditimbulkan dari revolusi bumi? Dampaknya adalah terjadi gerak semu tahunan matahari, kemudian perbedaan lamanya siang dan malam di suatu negara atau daerah itu pasti berbeda-beda
waktu siang dan malamnya, kemudian terjadi pergantian musim di bumi. Sekarang kita bahas tentang bulan sebagai satelit bumi. Seperti apa sih kondisi bulan di dalam sistem tata surya kita? Nah, di sini kita ketahui dulu bulan adalah benda langit yang terdekat dengan bumi sekaligus satelit bumi. Nah, sama dengan planet, bulan ini tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, melainkan memancarkan cahaya matahari yang dipantulkan ke bulan. Nah, bulan ini melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu rotasi bulan, revolusi bulan, dan bergerak bersama dengan bumi untuk mengelilingi matahari. Nah, kala rotasi bulan sama dengan kala revolusinya terhadap bumi, yaitu 27,3 hari. Kemudian, apa saja dampak yang ditimbulkan dari pergerakan bulan? Yang pertama ada pasang surut air laut. Nah, di sini kita artikan dulu. Pasang adalah peristiwa naiknya permukaan air laut, sedangkan surut adalah peristiwa turunnya permukaan air laut. Nah, pasang surut air laut ini terjadi akibat pengaruh gravitasi matahari dan gravitasi bulan. Kemudian, pasang ini dibagi menjadi 2. Ada pasang purnama atau spring tide dan pasang perbani atau neap tide, di mana pasang purnama ini terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada dalam suatu garis lurus. Sedangkan pasang perbani terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari itu menjadi sudutnya tegak lurus. Jadi ketika posisi bulan ada di kuartil pertama dan posisi bulan ada di kuartil ketiga. Kemudian ada lagi dampak dari pergerakan bulan, yaitu pembagian bulan, di mana pembagian bulan ini dibagi menjadi 2, ada bulan sinodis dan bulan sideris, di mana waktu dari satu bulan sinodis itu sama dengan 29,5 hari, dihitung dari bulan baru ke bulan baru berikutnya. Kemudian kalau bulan sideris waktunya itu 27,3 hari, yaitu bulan memutari bumi dengan sudut 360 derajat, di mana satu bulan sinodis ini digunakan sebagai dasar penanggalan Komariah atau penanggalan Islam. Nah, yang ketiga ada timbul fase-fase bulan, di mana bulan ini memiliki 5 fase, yaitu pertama adalah bulan baru, kemudian di hari pertama itu bulan baru, kemudian hari keempat itu menjadi bulan sabit, kemudian hari ke-8 menjadi bulan paruh atau bulan separuh atau bulan sebagian, di hari ke-11 itu menjadi bulan cemburu, dan di hari ke-14 itu menjadi bulan penuh atau bulan purnama, di mana ketika matahari itu bisa menyinari bulan secara keseluruhan. Jadi bulannya itu tampak terang seperti itu. Kemudian akan berlanjut terus seperti itu. Kalau misalkan dari bulan penuh ke bulan cembung, ke paruh, ke sabit, ke bulan mati, lalu ke bulan baru. Begitu seterusnya siklus dari fase-fase bulan. Nah, dan yang terakhir dampak dari adanya pergerakan bulan yaitu adanya gerhana, di mana gerhana ini terjadi ketika posisi bulan dan bumi menghalangi sinar matahari, sehingga bumi atau bulan tidak mendapatkan sinar matahari. Di mana gerhana ini dibagi 2, ada gerhana matahari dan gerhana bulan. Kita bahas mengenai gerhana matahari dulu. Nah, gerhana matahari ini terjadi ketika posisi bulan berada di antara matahari dan bumi, dan ketiganya terletak dalam satu garis lurus, terjadinya pada waktu bulan baru. Jadi posisinya berarti karena bulan berada di antara matahari dan bumi, artinya matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Di mana gerhana matahari ini nanti ada 3, ada gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari sebagian. Tergantung bagian bumi itu terkena umbra atau penumbra yang terjadi selama gerhana. Kemudian ada gerhana bulan. Gerhana bulan ini terjadi apabila bumi berada di antara matahari dan bulan. Kalau tadi gerhana matahari itu bulan yang berada di tengah, kalau gerhana bulan bumi yang berada di tengah.
Nah, terjadinya ketika bulan memasuki bayangan bumi dan hanya dapat terjadi pada saat bulan purnama. Nah, di sini berarti posisinya adalah matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus, maka akan terjadi gerhana bulan. Lalu apa yang dimaksud dengan umbra dan penumbra? Nah, umbra adalah bayangan gelap yang terbentuk selama terjadinya gerhana. Nah, kalau buminya itu berada di umbranya gerhana, maka akan terjadi gerhana bulan total atau gerhana matahari total. Itu. Sedangkan penumbra adalah bayangan kabur atau bayangan rembulan yang terbentuk selama gerhana. Artinya kalau misalkan terjadi gerhana, misalkan gerhana matahari, suatu bagian bumi terkena umbra, berarti terjadi gerhana matahari total. Nah, bagian bumi yang lain yang terkena efek penumbra, artinya dia akan mengalami gerhana matahari parsial atau yang dinamakan gerhana matahari atau gerhana bulan sebagian. Seperti itu tentang gerhana. Nah, demikian pembahasan materi kita tentang tata surya. Dapat disimpulkan bahwa sistem tata surya itu tersusun dari berbagai macam benda langit dengan matahari sebagai pusatnya, di mana matahari itu memiliki 4 lapisan, yaitu inti, fotosfer, kromosfer, dan juga korona. Kemudian selain matahari sebagai pusat tata surya, ada juga planet yang mengelilinginya. Kemudian ada komet, ada meteoroid, dan ada asteroid. Lalu kita juga mempelajari tentang kondisi bumi, di mana pergerakan bumi itu ada dua, ada rotasi dan ada revolusi, di mana ketika bumi mengelilingi matahari yang masing-masing dari pergerakannya akan menimbulkan dampak bagi kehidupan. Sama halnya dengan bumi, bulan sebagai satelit bumi pun sama, mengalami gerakan rotasi bulan, revolusi bulan, dan bergerak bersama-sama dengan bumi untuk mengelilingi matahari. Dan dampak dari pergerakan bulan tadi sudah kita bahas. Yang pertama ada pasang surut air laut, kemudian ada pembagian bulan, kemudian ada fase-fase bulan, dan terakhir terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari. Sampai sini semoga kalian dapat memahami materi ini dengan baik ya. Silakan kalian untuk mengulang-ulang kembali video pembelajaran ini untuk lebih memahaminya lagi. Sampai sini sekian dari Bu Kori. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.